enak dilihat dan enak dipandang. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Raffi, channel Raffi Novi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara belajar desain menggunakan Corel Draw, khususnya untuk pemula. Jadi kadang bagi teman-teman, kayak mana sih belajar desain itu yang cepat, mudah, dan tidak membuang-buang banyak biaya gitu. Jadi kita juga harus pahami juga ya teman-teman, bahwasanya semua yang ingin kita capai itu harus benar-benar butuh pengorbanan. Kalau nggak masalah uang, materi, atau waktu, itu harus ada yang dikorbankan. Jadi kadang bagi teman-teman yang maunya instan aja itu sangat sulit. Makanya kita harus salah satu harus banyak memakan, kalau nggak ya uang ya waktu. Bagaimana sih cara belajar yang cepat tapi nggak mengeluarkan banyak biaya? Oke, makanya teman-teman sangat tepat di channel ini. Jadi kita akan belajar bagaimana cara membuat desain yang simpel, mulai dari awal sampai menjadi pro atau menjadi pandai. Terutama teman-teman harus tonton video ini, jangan sampai dilewat-lewat biar nggak bingung ya, karena semuanya butuh proses dan terutama harus cermat. Mungkin bisa diulang-ulangi nanti agar nggak bingung bagaimana cara belajar desain menggunakan Corel Draw. Oke, langsung saja cekidot. Oke teman-teman, mari kita mulai ya. Jadi pertama-tama kita harus mempunyai sebuah aplikasi. Jadi kalau saya biasanya menggunakan aplikasi Corel Draw X7 ya. Di sini inilah aplikasinya. Jadi ini adalah Corel Draw X7 64 bit. Jadi bagi teman-teman, banyak kok aplikasi lain yang bisa buat untuk desain. Cuma karena saya lebih suka atau lebih menguasai Corel Draw X7, maka saya menggunakan Corel Draw X7. Nah, bagi para teman-teman nih yang pemula atau bingung pengen belajar desain menggunakan aplikasi apa dan aplikasi apa sih yang tepat dan mudah untuk digunakan, sebenarnya sama aja ya, tapi ada beberapa sih teman-teman atau sumber-sumber lain yang mengatakan bahwasanya kalau memang untuk desain, khusus desain itu bagusnya menggunakan Corel Draw ya, tapi kita bisa cerna masing-masing lah ya. Maksudnya kadang kesukaan atau memang keterbiasaan itu menjadi hal yang lebih bagus gitu. Misalkan teman-teman yang sudah biasa menggunakan Photoshop, nah kenapa tidak gitu menggunakan Photoshop untuk desain. Tapi kalau saya biasa menggunakan Corel Draw. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, ini adalah lembar kerja Corel Draw. Nah, di sini tuh ada yang dinamakan lembar kerja. Biasanya ukuran standarnya ya sesuai di sini ya, ukuran di sini. Nah, di sini tuh ada ukuran A4, letter, legal, dan A3 atau A5 dan seterusnya. Jadi yang perlu kita pelajari pada awal-awal ya teman-teman, kita belajar mengetahui atau belajar mengenal yang terkandung di dalam Corel Draw tersebut, karena ini semua sangat penting ya teman-teman. Kita mulai dari sini aja ya. Nah, dari sebelah kanan, mungkin teman-teman kanan atas ini mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu bahwa ini tuh untuk silang, artinya close, sedangkan ini untuk jendela, dan ini untuk minimizekan, itu untuk memperkecil, dan ini untuk konfirmasi akun. Nah, ini nih adalah tool standar, karena ini berfungsi ya teman-teman, jadi kita sebut tool juga. Nah, kemudian di sini ada pilihannya. Di sini ada file, edit, view, layout, object, effect, bitmap, text,
table tool. Ini adalah isi dari tool kerja atau window. Ini help. Jadi yang ada di sini itu apa aja nih ya? Kita perkenalan dulu ya teman-teman, biar nggak bingung. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu tuh awal-awal ini. Nah, yang pertama file. Kalau kita klik file, di sini akan banyak sekali pilihan-pilihannya. Terutama di sini new bisa kita pakai untuk keyboard. Di keyboard kita pilih Ctrl plus N. Jadi new ini fungsinya untuk membuat lembar kerja baru. Membuat lembar kerja baru. Kemudian di sini juga ada new from template. Kalau masih bingung kita praktekkan juga. Nah, di sini keluar lagi nih kerja baru. Nah, bisa kita lihat ya di halaman atas ini welcome screen. Ini artinya pertama kita pilih, ada bisa dibilang jendela ya, jendela awal pada CorelDRAW tersebut. Kemudian di sini lembar kerja. Nah, di sini ada lembar kerja 1, lembar kerja 2. Di sini anti-light. Nah, di sini ada tulisannya anti-light. Ini yang artinya ini belum dikasih nama apa-apa, cuma di sini ada keterangan 1 dan 2. Oke, yang selanjutnya kita masih korek di file tersebut ya. Di file ini ada juga open ini bisa dibilang kita membuka sesuatu yang pernah kita kerjakan ya, istilahnya gini. Di sini open ini adalah simpanan dari lembar kerja CorelDRAW yang masih mentah ya teman-teman. Misalkan kita desain nih, kita udah buat desain di sini segala macam gini kan, terus jadi tapi kita belum oke kan gitu. Saya dalam arti kita belum menjadikan file tersebut menjadi matang, jadi kita perlu untuk save. Nah, biasanya kalau untuk awal-awal setelah di save, misalkan besoknya lagi kita mau buka, bisa buka dari sini, dari file kemudian open, langsung kita cari file yang bisa dibilang file yang kita kerjakan kemarin. Di sini ada juga open recent, di sini ada close all. Nah, close ini untuk lembar kerja yang sedang kita kerjakan, ini tinggal di close, nanti ini akan hilang. Kita kasih contoh ya, ini posisi kita kan ini ada 2 1 2. Nah, jadi kita langsung coba untuk mempraktekkan ya kawan-kawan. Sini kita close sekali, nah langsung keluar. Bisa kita lihat save change to anti-light 1. Jadi kita mau save atau tidak, karena ini posisi mau dikeluarkan atau disilang atau di close atau dibuang. Kalau kita save berarti intinya kita membuang, tapi bisa kita pakai lagi. Kalau kita nggak save, hilang udah. Jadi pada saat teman-teman, ini yang perlu diingat, pada saat teman-teman desain itu teman-teman harus sering-sering untuk nge-save. Setelah berapa menit, entah setelah kita buat desain seperti apa, kita langsung save. Nah, kemudian di sini juga ada pilihan-pilihan lagi, ada import, ada export. Oke, kemudian ada juga segala macam, mau print segala macam. Di sini ada semua. Kalau fungsi import apa sih? Nah, ini perlu juga teman-teman untuk mengetahui. Jadi import itu fungsinya untuk mengambil gambar atau mengambil desain. Ini bisa gambar, ini bisa desain. Kalau kita mengambil gambar, berarti itu gambar yang masih mentah kita masukin ke sini. Nah, kalau mengambil desain juga, desain yang masih mentah kita masukin ke sini. Kenapa bisa dibilang mentah? Karena gambar atau desain apabila dimasukin ke Corel itu bisa dibilang hasilnya mentah. Karena apa? Karena gini teman-teman, misalkan kita download gambar dari Google ini ya, gambar ya dari Google, kita taruh di dalam kotak ini belum diapa-apain ya, misalkan ya kita taruh di dalam kotak ini di kotak ini nih dari Google, kita taruh di kotak ini. Jadi di sini tuh
bisa aja kita print. Misalkan kita klik Ctrl P, langsung kita print. Nah, itu hasilnya belum tentu ada di posisi ini, itu bisa kemana aja, karena ini bisa dibilang masih mentah. Gimana sih caranya biar matang? Nah, biar matang atau nggak pindah-pindah, yaitu dengan cara kita buat gambar tersebut menjadi JPG di dalam sini, atau kita buat format bitmap. Dengan seperti ini kita convert, kemudian kita oke, maka gambar tersebut bisa dibilang setengah matang di dalam sini. Jadi kalau kita print langsung dari CorelDRAW, misalkan ini kita desain brosur kan, kita tulis segala macam, tag, terus ada gambarnya. Kalau gambarnya nggak kita bitmap di sini, misalkan kita taruh sini nggak kita bitmap sebelum kita print, nah bisa payah. Bisa ini gambarnya lari-lari teman-teman. Oke, kemudian selanjutnya ini ada edit. Nah, di sini ada berbagai macam. Nanti teman-teman bisa request ya yang mau ditanyakan di pilihan-pilihan tersebut. Misalkan di edit nih bang, kita fungsi yang pilihan ini di kolom atas ini apa ya. Nah, bisa ditanyakan langsung di kolom komentar. Di sini juga ada view, bermacam-macam pilihannya. Di sini layoutnya, di sini objek, di sini efek ini untuk istilahnya mengedit gambar yang sudah ada di dalam. Kemudian di sini ada bitmap. Nah, di sini ada tag, bisa kita masukin juga untuk karakter-karakter teman-teman, misalkan seperti yang kita insert karakter. Jadi di sini nanti bisa muncul pilihan-pilihan seperti simbol. Kemudian di sini ada table, tool, Windows, app dan lain-lain. Kemudian astagfirullahaladzim, maaf. Nah, di sini tuh ada pixel. Pixel ini fungsinya apa? Pixel ini fungsinya untuk memilih objek seperti ini ya teman-teman. Memilih objek atau neutral tool. Nah, kemudian di sini ada lagi nih, namanya shape tool. Nah, shape tool ini fungsinya untuk apa? Shape tool ini fungsinya untuk merubah sebuah apa ya, garis yang kita buat. Misalkan kita buat garis seperti ini ya teman-teman. Nah, kita amatin garis ini kan ujung-ujungnya seperti lancip atau siku-siku. Kayak mana sih biar kita membuat garis ini bisa seperti sininya seperti oval ya, dengan pilihan ini kita pilih shape tool, kemudian kita tekan tarik ke bawah ke kanan. Nah, ini seperti ini untuk pilihan seperti ini, bisa jadi bulat atau oval seperti ini. Kemudian ini juga ada crop tool. Mungkin kalau teman-teman tahu, misalkan kayak di Microsoft Office, crop tool fungsinya apa, yaitu untuk memotong gambar. Kemudian ini ada zoom. Zoom ini bisa zoom in, zoom out, yang artinya kita bisa zoom jauh atau zoom dekat. Nah, kemudian ini adalah rectangle tool, atau kita klik F4. Di sini ada pilihannya banyak teman-teman. Nah, ada seperti ini, 3 point rejected. Kemudian ini juga ada tools artistic media tool ya teman-teman. Ini fungsinya kita untuk menggambar, misalkan seperti ini ya, nanti jadi tebal ya. Kemudian di sini ada freehand tool. Nah, freehand tool ini di sini banyak macam-macam. Sini kita membuat misalkan garis. Nah, garis ini seperti ini, dia itu seperti lengkungan, misalkan bisa dibuat seperti apa yang kita mau ya, tapi dalam bentuk dia itu mengikuti gerak tangan kita. Nah, kemudian di sini juga ada pilihan lain teman-teman. Oh ya teman-teman, harus ini ya, teliti kayak mana sih bisa merubah tool ini keluar banyak. Ini kalau kita tekan di tengah-tengah itu nggak muncul, jadi kita tekan pas di ujung panah, ini ada tanda panah ya, kita tekan sekali ya, dia muncul seperti ini. Nah, di sini ada banyak pilihan seperti 2 point line, ini garis lurus. Nah, jadi ini fungsinya sistemnya gini teman-teman, kita tekan, tahan, baru kita tarik, kemudian kita lepas. Nah, kayak gini.
Kemudian tool berikutnya, kemudian ada bezier. Bezier ini biasanya untuk memotong ya, untuk memotong seperti ini, ngikutin arah sesuai objek atau karakter. Misalkan di sini juga perlu teman-teman ketahui bahwasanya untuk penggunaan CorelDRAW untuk tool-tool ini bisa dibuat untuk memotong objek atau bisa dibuat untuk ganti foto, ganti background foto. Nah, kemudian ada lagi nih pen tool, B-spline, ada polyline, 3 point. Jadi teman-teman bingung nanti bisa langsung tanyakan saja. Kemudian di sini juga ada ellipse, ini bisa digunakan untuk membuat lingkaran. Nah, ini lingkarannya nggak sempurna kalau kayak gini ya. Untuk menyempurnakan lingkaran itu ada dua cara. Pertama, kita udah memilih tool ellipse ini, kemudian kita pilih, kita tekan Ctrl, kita tahan, baru kita klik kiri untuk melepas, membuat lingkaran, kemudian kita lepas. Nah, ini lingkarannya sempurna. Tapi misalnya kita udah terlanjur nih buat seperti ini, gimana cara membuat lingkaran sempurna? Kita samakan di sini teman-teman. Ini adalah ukuran object size. Jadi ini adalah ukuran dimana teman-teman membuat objek, misalkan seperti lingkaran seperti ini. Ini adalah ukurannya. Ingat, di sini ada tanda panah kiri kanan, itu yang artinya ke kanan dan kiri ya teman-teman, kanan dan kiri. Dan ini juga, ini atas bawah, jadi intinya adalah ke atas dan ke bawah ukurannya. Ini kan misalnya ini agak oval, gimana sih biar lingkaran penuh atau lingkaran sempurna? Kita samakan aja ukurannya. Misalkan kita ambil di sini kan mm, kita ambil 50 mm berapa kalau dalam senti? 5 cm. Kita samakan ya, kita lihat perubahannya. Oke, nah ini sempurna. Kenapa bisa dibilang lingkaran sempurna? Karena sisi kiri, sisi atas itu sama. Ini bisa dibilang diameter, lingkaran diameter yang sempurna. Kemudian di sini juga ada pilihan lagi. Ini tuh apa? Text tool, yang artinya di sini berisi teks. Nah, kita mau nulis nih teman-teman, nulis dalam lingkaran, kita pilih ini teks. Nah, kemudian muncul kan ada huruf A pada arah kursor. Nah, kita tinggal klik aja ya, klik. Di sini muncul seperti kita orang ngetik, misalkan aku makan. Nah, di sini sesuai aja. Misalkan kalau di dalam dunia desain, kalau seperti buat spanduk atau banner itu di setiap huruf awal usahakan pakai huruf besar. Aku makan mie ayam. Nah, udah, kita enter. Nah, gimana caranya untuk mematikan ini? Maksudnya ya bisa kita klik Ctrl S atau kita klik tool. Nah, jadi inilah aku makan mie ayam. Nanti di sini kita akan belajar ya, dari aku makan mie ayam kita akan membuat sebuah desain, ya bisa dibilang mungkin desain standar lah, biar teman-teman juga nggak bingung dulu. Kemudian setelah tool text, di sini ada lagi parallel dimension tool. Jadi di sini juga fungsinya sangat banyak. Di sini juga ada lagi straight line connector tool, dan di sini juga ada lagi drop shadow itu drop shadow kan. Jadi di sini fungsinya drop shadow ini sangat banyak. Kita bisa membuat tulisan yang berbayang, ada bayang-bayangnya, jadi seakan-akan tulisan tersebut itu seperti 3 dimensi teman-teman ya, seperti 3 dimensi. Nah, terus di sini ini di dalam tool ini terdapat banyak pilihan juga, ada contour, blend, distort, envelope, extrude. Sini banyak-banyak. Nah, di sini kita juga akan nanti mempelajari terutama untuk drop shadow,
dan kontur. Nah di sini karena kita bisa kombinasikan. Kontur itu apa? Kontur itu kita membuat satu tulisan tapi menjadi tulisan tersebut tuh menjadi background 3 warna, bisa lebih juga bisa. Jadi kita akan membuat satu tulisan menjadi background 3 warna. 3 warnanya itu apa backgroundnya? Tulisan tersebut. Kemudian di sini ada transparasi tool. Nah, jadi bagi teman-teman, apa sih transparasi tool itu? Nah, transparasi tool itu adalah sebuah tool yang membuat objek tersebut menjadi transparan. Nanti kita akan menggunakan tersebut ya teman-teman. Nah, di sini juga ada interaktif filter. Jadi fungsinya adalah membuat sebuah objek, atau bisa dibilang objek lah. Semua yang ada di sini adalah objek. Tulisan, gambar, kita sebut saja sebuah objek. Jadi membuat sebuah objek, dan jadi di sini nanti perpaduan warna, terutama bukan JPEG ya, objek yang masih mentah. Misalkan seperti ini tulisan ini, misalkan kita zoom sampai 1000 kali, hasilnya tidak akan pecah karena ini masih mentah, dan namanya ini adalah tulisan vektor. Formatnya format vektor. Kemudian ada lagi di sini smart filter. Ini juga sama fungsinya. Ini seperti teman-teman, kalau kita klik ini, misal kita pilih yang ini, kita amatinya di atas ini ya, ini kan masih standar. Kita klik ini, nah di sini ada pilihan fill option, specify. Kemudian di sini ada warna, fill color. Kita klik, misalkan kita pengen warna apa ya, biar gampang. Nah, kita warna merah. Yang mana yang kita mau pilih? Nah, di sini ada objek. Ini fungsinya. Misalnya kita mau pilih ini juga, ini bisa. Nah, seperti itu fungsinya dari ini misalkan. Jadi intinya filter ini sebenarnya digunakan untuk objek yang menyambung ya, atau bisa dibilang mungkin objek yang mutus juga bisa, cuma dia jadi akan keputus-putus juga hasilnya. Misalkan ini kalau kita gabung, ini objek akan mutus. Kita filter, nah ini kan jadi seperti ini hasilnya teman-teman. Ini objek mutus dan ini objek nyambung. Jadi teman-teman harus benar-benar cermat juga dalam ini. Kemudian di sebelah kanan juga ada nih, ini adalah warna untuk memilih, atau untuk misalnya warna untuk objek, yang objek seperti ini ya intinya ya, atau ini bisa. Nah, dan kita pilih dulu objeknya, kita pilih objek bulat ini, lingkaran, kita klik warna, hasilnya seperti ini. Nah, kita pilih tulisannya nih, kita pilih warna. Nah, begitu juga dengan seperti ini. Oke, masih bingung atau gimana? Kita akan jelasin. Dan fungsinya apa di sini tuh? Di sini adalah ada lembar kerja kontur, nanti kita akan gunakan. Jadi di sini juga istilahnya lembar kerja yang bisa dibilang sebenarnya ini ambilan dari atas ini ya teman-teman. Cuma di sini dari Corel memudahkan kita untuk memilih objek biar cepat. Oke, kita dari awal akan belajar membuat desain. Jadi pertama kita hapus dulu nih. Misalkan kita nih mau buat spanduk ya teman-teman, kita buat spanduk. Nah, misalkan kalau kita mau buat spanduk itu kan bisa rata-rata 2x1 ya. Ini spanduk 2x1. Kalau di dalam desain kita biasanya mengerjakan ukuran, misalkan kalau 2x1 itu kan 2 meter kali 1 meter, kita lebih perkecil lagi dijadiin sentimeter. Jadi kalau dari meter ke sentimeter kelipatannya 100, jadi kita buat 200 cm kali 100 cm ya kan teman-teman. Jadi misalnya gini, di sini ke sini itu 200 cm,
bawah 100 cm. Cuma masalahnya kalau dalam Corel, kalau kita mau desain buat ukuran yang sebenarnya, itu akan bermasalah di saat kita proses desain. Misalkan 200 cm ya, kita rubah dulu. Nah, di sini ada unit milimeter, kita rubah, misalkan kita jadiin cm. Kita klik objek, kita buat ukuran dasar dulu ya teman-teman, 200 cm, kemudian 100 cm. Jadi di sini kita oke, enter. Nah, mana nih? Hilang, besar kan. Jadi gini, ini adalah ukuran desain sebenarnya. Tapi ini kalau kita gunakan seperti ini, berarti ini kan 2 meter ke kanan, 2 meter ke samping, ke bawah 1 meter. Kalau kita buat ukuran seperti ini dalam proses mendesain, itu akan memakan waktu bisa dibilang lebih lama. Karena apa? Karena dalam desain, saat proses desain itu bisa dibilang butuh memori pengerjaan yang cukup lama. Jadi kita harus membuat skala, misalkan dari 2 meter ke 1 meter, kita jadikan cm, yaitu artinya 200 cm menjadi 100 cm. Nah, kita harus pakai skala yang istilahnya 1:100. Jadi ini harus kita turunkan ya teman-teman, kita turunkan menjadi milimeter, tapi nominal ini 200 ini masih utuh ya. Misalnya ini cm, kita turunkan menjadi milimeter ya kan. Udah milimeter, kita klik objek, di sini kan 2000, di bawah 1000, jadi kita turunkan tetap sesuai ukuran cm tadi. Untuk nilainya 200, di belakangnya ada 0, ada 0 lagi. Nah, di sininya 100, kemudian enter. Nah, ini kan seperti ini teman-teman. Nah, kita proses desain menggunakan skala seperti itu, kecuali kalau kita sudah oke dan kita mau mengekspor atau render, baru kita agak besarkan. Tapi caranya gimana biar tidak merubah ukuran atau membuat desain tersebut yang kita klik shift ya kan. Kalau udah shift ini akan berubah. Tadi sebelum dipilih shift ini ya, kita ujung sini, jadi kita nariknya harus pilihan yang tepat. Misalnya dari sini satu, atau dari sini, atau dari sini, atau dari sini. Tapi jangan pernah tarik dari sini, sini. Kalau kita tarik dari sini, dan sini, itu akan merubah skala, bisa dibilang merubah objek menjadi peyang atau enggak sesuai. Jadi kita tarik dari sini, ujung. Jadi kita tarik aja seperti ini. Nah, kalau ini udah siap ya teman-teman, sudah selesai, tinggal kita mau proses render. Karena fungsinya ini untuk apa? Untuk menjadikan file tersebut size-nya menjadi agak besar. Biar apa? Biar saat dicetak tidak pecah, terutama dicetak ke mesin cetak besar. Oke, kita Ctrl Z atau kita back. Nah, kemudian kita masukkan, kita udah buat ukuran seperti ini. Nah, kita lanjut. Aku makan mie ayam. Nah, pertama-tama kita besarkan tulisan ya. Nah, ini kan untuk skala tulisan seperti ini, berarti kita harus memakai 2 objek, kemudian kita netralkan, kemudian kita pilih teks di sini. Nah, ini gambar adable, ini bisa dibilang teks properties atau di dalam teks untuk perubahan teks atau untuk edit teks. Kita klik 2 kali cepat, muncul di sini ya teman-teman. Nah, kita perlu centerkan. Nah, di sini kita ada center, kemudian kita pilih, kita besarkan dulu ya teman-teman biar sesuai. Nah, bagusnya ini tulisan gimana ya, mungkin apakah seperti ini atau mau besar semua, tergantung teman-teman. Mau buat besar semua bisa, seperti ini juga bisa. Desain itu intinya simpel,
kita senang, Anda senang. Udah itu aja. Oke, langsung kita coba untuk pilih jenis font atau jenis tulisan teman-teman. Nah di sini ada seperti ini. Aku makannya yang di sini bisa, ini bisa, atau seperti ini bisa, standar bisa. Di sini banyak pilihan. Di sini banyak pilihan. Atau seperti gimana? Atau gimana? Atau gimana? Biasanya saya sering menggunakan tulisan ini karena ini tulisan termasuk simple, padat, dan bagus juga. Kita sesuaikan ya. Kami ada. Langkah kedua kita beli warna dulu untuk tulisan biar lebih matang. Ini standar dulu ya. Yang kedua kita pilih background. Nah, cara gimana pilih background? Kita pilih kotak ini, kemudian kita pilih warna dulu. Nah, kita mau background warna apa? Misalkan merah bisa, biru. Kita cari ini ya, kita pakai biru ini ya. Kita pakai biru terus. Habis itu kita pakai ini interactive filter. Kita pakai ini. Udah, ini kan tadi udah ditekan teman-teman. Udah, kita pilih objek. Kita untuk memodif background dulu ya. Kita pilih ini, kemudian kita tarik dari sini. Nah, gimana? Kita ulangi ya. Kita pilih ini, terus dari sini kita klik, tahan, tarik ke sini. Nah, hasilnya udah lumayan ya teman-teman. Ini masih proses awal nih teman-teman. Di sini kan ada perbedaan warna. Ini dari yang gelap, maksudnya dari pekat, biru pekat, masuk ke sini agak terang. Karena di sini putih. Kemudian kita masukin lagi teman-teman. Misalkan kalau biru ini bagusnya warna apa? Mau kita pekatin, boleh. Ya kan? Pekat ini. Ini masuk warna apa lagi? Biru kuning. Nah, kita tarik, kita kontraskan biar bagus. Kemudian di sini apa? Merah. Oke. Apakah ini cocok? Apa aja kita cocok teman-teman. Ini warna. Kemudian langkah selanjutnya kita buat tulisan ini menjadi 3 warna. Yang pertama kita cari warna dulu untuk tulisan ini. Kita warna ini bagusnya warna apa? Hijau atau warna pink aja kita pakai teman-teman. Kemudian kita pilih kontur ya. Kontur bisa diambil dari sini teman-teman. Dan sini ada plusnya, di sini ada pilihan kontur atau apa. Kita pilih kontur teman-teman. Kita membuat lapisan 3 warna, jadi kita pilih, klik ini sebelah kanan, offset kontur ya. Ini offset kontur yang artinya memberi warna 3. Kemudian kita pilih tone. Ini adalah garis lengkungan nanti yang akan dibuat. Nah, kemudian kita di sini pilih backgroundnya warna hitam. Nah, langsung jadi. Ini 2 warnanya. Bagusnya kita itu buat 3 warna untuk sebuah judul atau apa. Kemudian kita pilih, kita zoom in dulu ya, zoom ke dalam. Kita di sini. Nah, di sini pas di sini hitam sini kita klik kanan. Kita pilih break contour group apart. Udah nih teman-teman. Udah kita klik luar dulu. Kemudian kita klik lagi di sini sekali. Baru di sini kita muncul, kita rubah jadi putih. Nah, tara, inilah hasilnya. Misalnya nih tulisan putihnya kurang tebal, kita naikin di sini dari 1 menjadi 1,5. Oke. Nah, ini belum matang ya teman-teman, ini masih mentah. Kita grup dulu, kita pilih blok khusus untuk tulisan saja, jangan lebih. Kemudian kita kontrol G. Nah, jadi kan simple kan. Nah, setelah itu kita akan tambahin sedikit
seperti yang tadi saya bilang, drop shadow tool. Kita klik ini aja teman-teman sekali, kemudian kita tekan di sini ya, atas, tekan tahan nih, kemudian tarik ke bawah sampai muncul berbayang. Jadi nggak jadi, belum. Kita back, sorry, kita ambil di tengah-tengah teman-teman, yang tadi terlalu atas. Kan ini ada dua. Terlalu jauh. Nah, udah muncul. Nah, teman-teman bisa lihat ada sebuah bayangan di sini, tapi jangan sampai keluar dari kotak. Atau mungkin bagusnya kita kecilnya teman-teman, kita aja. Nah, kemudian kita shadow lagi. Nah, di sini dia. Nah, bisa kita lihat perbedaannya teman-teman. Jadi seakan-akan tulisan tersebut itu seperti 3 dimensi, ya kan? Karena dia ada berbayang di sini. Oke. Setelah itu kita grup dulu biar nggak lupa. Nah, oke, udah selesai. Berikut bagaimana cara mendesain simple, mudah. Jadi untuk mungkin materi saat ini cukup sampai di sini dulu ya teman-teman, biar teman-teman juga nggak bingung. Mungkin saya juga punya saran bagi teman-teman yang ingin benar-benar belajar, cobalah buat seperti ini dulu teman-teman, tulisannya apa aja bebas. Dan mungkin teman-teman kalau masih bingung, sampaikan keluhannya kepada kami. Kalau tidak berhalangan akan kami jawab secepatnya di kolom komentar. Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Nah, bagaimana teman-teman, apakah masih bingung? Kalau memang teman-teman masih bingung, nanti saya akan buat tutorial selanjutnya yang terutama untuk seputaran desain ya, biar teman-teman juga bisa lebih belajar lagi dan lebih giat atau lebih cermat. Jadi intinya gini, desain itu kuncinya cuma satu, kita harus bermain logika dalam hal kita harus berpikir kritis, karena desain itu, inti dari desain itu kita membuat, terus kita mengkolaborasi, dan kita menjadikan. Jadi menjadikan itu kayak mana? Menjadikan sesuatu apa yang kita buat itu menjadi sesuai keinginan kita, itu terutama. Kedua, menjadi sesuai keinginan klien, atau bisa dibilang biar jadi, kalau dalam dunia percetakan spanduk itu ya biar jadi enak dilihat dan enak dipandang. Oke, sekian video kita kali ini. Kalau ada yang pengen tanyakan atau pengen request buat apa, silakan bisa tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, Raffi, di channel Raffi Novi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.